Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Hakim, NIM saya 2201030073. Di sini saya ingin membuat video review untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi. Kali ini saya akan mereview buku Bangun Kekayaan Investasi Properti. Jadi buku ini tuh tentang strategi rahasia membeli properti, berapa manusia dan pendapatan Anda. Nah, di situ di buku ini saya setuju banget sama kata-kata si penulis di buku ini. Saya akan lebih sedikit yang berhasil dengan metode spekulasi, tapi lebih banyak yang sukses dengan metode investasi. Sebenarnya kalimat itu agak menyindir buat para spekulan properti di mana setiap ada properti dibeli, diperbaiki lalu dijual lebih mahal. Sayangnya karena ulah spekulan ini juga harga-harga properti jadi melambung gak karuan. Tapi tenang aja, di buku ini bahas strateginya gimana bisa berinvestasi yang baik untuk dapat membeli rumah. Pertama-tama kita harus tahu dulu biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah rumah, kayak pajak, balik nama, dan tetek bekeknya kalau mau ambil KPR. Kemudian tentukan kisaran harga rumahnya dan hitung investasi yang diperlukan berapa. Kalau di buku ini disarankan menggunakan reksadana hanya untuk mengumpul DP aja sih. Oke, yang lebih penting adalah membeli properti awal yang bukan untuk ditinggali alias properti yang produktif. Misal kos-kosan atau dikontrakan. Kan kita beli buat ditinggali. Justru targetnya buat dibeli rumah yang lebih baik untuk ditinggali, plus nggak perlu bayar cicilan. Kalaupun bayar, jangka waktu atau cicilannya lebih ringan begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang yang bisa membeli rumah dengan cash atau tunai akan jauh lebih cepat untuk mencapai financial freedom. Jadi tadinya juga buru-buru beli di rumah, tapi karena kalimat itu gue jadi mikir dua kali. Banyak banget orang yang mengincar rumah atau ambil KPR rumah untuk ditinggali, tapi banyak juga yang gagal bayar atau macet atau ditraktorkan. Kenapa? Karena mereka berpikir rumah yang akan ditinggali nggak mampu bayar. Rumah yang nggak akan ditinggali nggak mampu bayar, uang DP hilang, rumah disita. Karena jual rumah nggak semudah jual kacang goreng. Jadi intinya tuh kita harus mempersiapkan strategi investasinya sehingga ketemu waktu yang tepat kita bersiap. Siap dengan uangnya untuk beli properti, nggak mesti beli properti baru yang second, kalau jual harganya malah jauh lebih murah. Selain itu juga dibahas beberapa orang yang ingin membeli properti. Ini diantaranya punya DP dan membeli properti, bisa nyicil tapi nggak ada DP, dan terakhir yang tidak punya uang untuk membeli properti. Semuanya dijelaskan juga strategi investasinya gimana. Oh iya, karena perencanaan keuangan selalu bilang minimal kita harus punya dana 6 bulan ke depan. Selain ambil KPR, maka kita harus punya dana minimal 6 kali cicilan KPR dan 6 bulan biaya hidup. Kenapa? Karena biar aman aja. Jadi ada tenggat waktu 6 bulan buat menyelesaikan masalah keuangan kita kalau terjadi masalah. Jadi tetap bayar cicilan KPR biar rumahnya nggak disita. Saya kan udah bayar DP, nyicil beberapa bulan, tahun, tapi karena ada sedikit masalah nggak bisa nyicil lagi. Semuanya jadi hilang deh. Buku ini mengajarkan orang bagaimana setiap orang pasti berhasil untuk memiliki properti, bagaimanapun kondisinya hari ini, tanpa unsur spekulasi, tanpa unsur mencoba-coba, dan tanpa unsur menjerumuskan pada resiko yang besar. Bila diibaratkan pada sebuah permainan, memiliki properti adalah sebuah level permainan yang tergolong sulit dan tidak semua pemain berhasil melaluinya. Ketika Anda bermain permainan monopoli, dibutuhkan strategi, pengaturan keuangan, dan kesabaran untuk bisa memiliki sebuah rumah merah hingga dapat memiliki 4 rumah merah dan menjadikan 1 rumah hijau yang jauh lebih menguntungkan. Banyak strategi keliru yang diajarkan mengenai properti di dunia sehingga menyebabkan properti menjadi sebuah sarana jual beli dan transaksi spekulasi alias berjudi.
Padahal semua orang yang sukses dan berhasil memiliki kehidupan yang lebih baik bila berhasil menjinakkan properti dengan memilikinya hingga berinvestasi padanya. Buku ini dibuat secara mudah dan jenaka, namun begitu memotivasi semua orang bahwa setiap orang wajib memiliki properti dikala banyak orang berpikir memiliki properti hanya sebuah mimpi. Dengan menggabungkan strategi bunga berbunga pada instrumen lainnya seperti reksa dan membuat tidak ada yang mustahil rupanya bagi semua orang di Indonesia untuk mampu memiliki properti. Ini itu tadi video review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.